coba masuk pada bahasan yang lebih spesifik lagi. Dan di sini nanti kita akan temukan beberapa pelajaran-pelajaran penting, karena biasanya teori yang paling ideal belum tentu menampilkan praktek yang diharapkan. Karena apa yang kita rencanakan beda dengan apa yang Allah tetapkan. Kadang-kadang demikian. Jika apa yang kita harapkan kemudian sesuai dengan kehendak Allah yang ditetapkan, maka umumnya tidak ada persoalan di sini. Tapi yang jadi persoalan ketika keinginan kita ternyata berbeda dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka disinilah biasanya beratnya kita mengikutkan kehendak kita pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ideal konsep yang tadi disampaikan, idealnya demikian. Kita hadir dengan cinta, kita hadir dengan mahabbah, kita hadir dengan ukhuwah, tapi mesti diingat bahwa fitrah kehidupan, karena kita ini makhluk surga, bukan makhluk dunia. Karena ayah kita berasal dari surga, kita akan kembali ke surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami firmankan kepada Adam beserta pasangannya, silahkan kamu masuk ke dalam surga. Nikmati segalanya di sana. Di orang tua kita makhluk surga. Bahkan ketika diberi tugas turun ke bumi, itu kalimatnya jelas, tinggalnya cuma sementara ya, nanti balik lagi. Lihat kalimatnya ayat 36-nya teman-teman sekalian. Setelah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, perhatikan kalimatnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Silahkan tinggal di bumi, tapi bumi itu cuma sementara. Kalaupun nikmat cuma sementara, kalaupun terasa tidak menyenangkan cuma sementara. Setelah itu pulang lagi ke tempat kalian. Karena itulah teman-teman kita hadir di sini untuk mencari bekal. Bekal itulah yang kemudian nilai frame-nya dibingkai oleh Allah dalam bentuk petunjuk, supaya ketika kita mencari bekal tidak salah kita mencari bekalnya. Petunjuknya disebut dengan hudan. Hudan itulah yang diturunkan kepada Adam ketika Adam turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Lihat kalimatnya, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Silakan turun semua ke bumi. Kalau saat hidup di bumi nanti kami akan turunkan petunjuk hidup. Supaya dengan petunjuk itu saat diikuti, alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ikuti itu, saya jamin hidupnya tenang, hidupnya senang. Nah, teman-teman sekalian, semua berganti generasi, ganti nabi, ganti rasul, berdatangan generasi baru, petunjuk Allah tetap jadi rahmat untuk kita, tidak pernah ditiadakan. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, tetap Allah berikan hudan. Nabi Musa diberikan hudan. Quran surah ke-17 ayat yang kedua. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Musa diberi kitab jadi hudan. Isa diberi kitab jadi hudan. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Teman-teman sekalian semua punya. Nabi Muhammad SAW diberikan hudan. Apa bentuknya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di era Nabi Muhammad SAW sampai berakhirnya kehidupan manusia, maka hudannya berada dalam bentuk Al-Quran. Dalam Quran itulah dijelaskan prinsip kehidupan, penjelasan Al-Quran di lisan Nabi Muhammad SAW, penjelasan Al-Quran dan hadis Nabi tentang apa yang disampaikan Ustadz Felix tadi, ternyata keterangannya luar biasa. Semua tantangan-tantangan kehidupan yang dilakukan dengan penuh cinta akan menghadapi lawannya sebagai ujian seriusan bagi kita, sekaligus pemberian pahala. Kalau tidak ada lawannya, tidak mungkin sifat mahabbah bisa muncul dalam kehidupan. Contoh, saat Allah menciptakan sabar akan dibuat lawannya. Marah misalnya. Marah ini diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah, bukan. Tapi untuk bisa melatih kesungguhan manusia sehingga bisa menampilkan sabar dalam kehidupan. Sebab kalau tidak ada marah, sabar nggak akan muncul. Ini hujan nggak ada, angin tenang, nggak ada macam-macam. Tiba-tiba saya katakan pada Ustadz Felix, sabar ya, sabar gitu. Nggak ada macam-macam masalahnya. Antum pulang ke rumah, nggak ada masalah sama istri, hujan nggak ada, panas juga biasa, mohon maaf, kilat tidak ada, tiba-tiba bilang, "Mah, sabar ya Mah ya, sabar, Masya Allah." Istri Anda paling lihat kepada Anda, "Pak, kenapa?" Tidak ada, saya nggak sebut sehat lah, ya, agak berbeda di sini. Lihat teman-teman sekalian, jadi selalu ketika kita akan mengerjakan kebaikan, ada lawannya yang terlihat tidak baik. Saya menggunakan bahasa yang halus, terlihat tidak baik. Kenapa pasalnya dihadirkan? Untuk menguji supaya yang baik muncul, sekaligus pahala diberikan. Bukankah saat sabar ada pahala? Bukankah sabar yang mendekatkan Anda dengan Allah? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 154, paling kanan sebelah bawah. Innallaha ma'as sabirin.
Ayat 153-nya, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Lihat, innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar yang mengantarkan ke surga? Bahkan kalimat malaikat yang menyambut Anda insya Allah di pintu surga, kalimat pertamanya kalimat sabar. Selamat atas kesabaran Anda. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda selama di dunia bisa sabar. Ini turunannya. Nah, sekarang persoalannya, kita alhamdulillah dihadapkan pada persatuan, dihadapkan pada semangat, dihadapkan kemudian pada keinginan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Majlis-majlis sekarang penuh, masjid-masjid bagus, dunia maya ada, dunia nyata juga hidup. Persoalannya, apa tantangan yang dihadapi ketika semua nilai kebaikan itu muncul? Ini yang coba kita keluarkan, dan berita baiknya teman-teman, tantangan-tantangan itu Allah tunjukkan langsung di lisan dan tulisan, tangan-tangan dan lisan-lisan orang-orang yang sekarang sedang hadir dan jadi pembicaraan dalam kehidupan kita. Saya akan bagi pada dua bagian. Satu, bagian pertama, ini dua-duanya abu, satu abu, dua abu, ya, sehingga saya katakan jadi abu-abu, gitu kan? Tapi kita tidak perlu fokus kepada kalimat abunya. Yang paling penting bagi kita inti substansinya. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk menggunjing orang dan mencela orang lain, terutama nama. Anda kalau belajar dengan seks dan mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Yang saya ajarkan adalah merubah perilaku. Kalau ada perilaku yang tidak baik, itu yang kita rubah, bukan mencela orangnya. Karena itu saya koreksi sedikitnya, Ustaz Felix, saya tidak hobi berdebat. Saya tidak suka berdebat. Yang saya lakukan ketika ada sesuatu yang ingin saya pahami, ya kalau saya tidak bisa kunjungi, saya undang, datang. Terkhusus pada persoalan yang nggak bisa dibincangkan tanpa ada pertemuan. Jadi ada masalah yang memang harus ketemu, ada masalah yang tanpa ketemu pun selesai. Ini kadang-kadang ketika masalah yang harus diselesaikan dengan pertemuan dibincangkan pada sesuatu yang tidak ada wasilahnya, ya misal masalah dunia nyata dibincangkan di dunia maya, nggak akan nyambung, dan bukan menghadirkan solusi, yang menghadirkan masalah yang berkembang luas. Karena itulah teman-teman, ketika biasanya ada persoalan-persoalan, saya lebih senang berdiskusi, kemudian kita undang, dan kita tidak usah merasa malu. Kalau kita salah, akui, sampaikan bahwa kami salah, yang benar yang seperti ini. Jika kita benar, jangan menggurui dan tutup aibnya, tidak usah diumbar keluar. Cukup sampaikan. Saya sering banyak bertemu, termasuk di majelis ini. Termasuk sekian ada ustadz yang pernah menyoal, datang ke sini. Dan ketika datang, ustadz, saya doakan antum. Masya Allah. Saya doakan antum dalam sujud antum. Alhamdulillah ustadz, saya pun doakan antum dalam sujud antum. Tuh lihat, ketika bertemu, kita nggak pernah dengar kalimat itu. Silakan antum cek. Dan indahnya adalah, ustadz saya ingin berikan masukan. Silakan ustadz, saya terima segala hal yang baik-baik. Begitu disampaikan, saya dengarkan. Setelah didengarkan, saya sampaikan, ustadz, yang antum sampaikan itu informasi sebenarnya begini. Begitu menerima itu, oh seperti itu. Kalau itu tidak apa-apa. Anda bayangkan, ramai di dunia maya, tapi di dunia nyata tidak seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kami makan nasi goreng sama-sama. Kami ngobrol dengan yang lain sama-sama. Yang paling aneh begini, gurunya tenang-tenang saja, kok muridnya pada ribut. Aneh itu. Tapi yang hebat sekarang adalah keributan itu ditampilkan dengan soal yang sederhana, tapi ternyata itu informasi yang sangat berharga. Makanya saya undang orangnya, saya ingin ucapkan terima kasih. Kenapa? Bahkan saya berani mengatakan, saya berikan hadiah umrah. Saya berikan hadiah umrah. Bahkan saya akan langsung ajak orangnya menghadap Dubai Saudi. Saya katakan, orang ini telah berbuat baik kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memberikan informasi tentang hadis Nabi yang saya pun tidak sedang memikirkannya. Tidak ada masalah ketika dia menyoal, kok beda ya beli kitabnya di tempat yang sama, kemudian jenisnya sama, tempatnya sama, keadaannya sama. Kok tidak ada ya di hadis Muslim? Masya Allah, itu kitab saya masih ingat belinya di mana, warnanya apa, tempatnya di mana, orangnya apa. Saya pakai baju apapun saya masih ingat pada saat itu. Bajunya batik, warnanya hitam, rolengnya ada emasnya. Teman saya Sandi, saya pakai topi, warnanya topi kayak koboi, warnanya biru dongkar. Kita berangkat sama-sama. Keretanya saya masih ingat kemana perginya, belakang Husainiyat. Orang yang belinya saya masih ingat. Posisi kitabnya sebelah pojok, rak yang kedua dari atas, pojoknya paling kiri. Masih ingat betul saya. Harganya kalau dikonversi 450.000. Cetakannya dari Darul Hadis. Ada sebuah halamannya, ada sebuahnya kita tunjukkan. Tapi yang paling menarik bukan itu poinnya. Yang paling menarik orang berdebat masalah nomornya. Yang itu pun sebetulnya saya ingin dengar. Anda baca nomor hadis itu seperti apa? Jangan-jangan Anda menyoal nomor hadis, Anda tidak pernah tahu bagaimana cara merumuskan nomor hadis. Silakan cek. Yang paling indah ketika menulis ini, Ustaz Adi salah memberikan statement hadis tentang salat tahiyatul masjid di hadis Muslim nomor hadis 259. Begitu saya buka hadis tentang larangan teman-teman sekalian, maaf, mencukur jenggot dan anjuran untuk memotong kumis. Tuh, Anda bayangkan.
Ya, jadi kalau tidak pernah tahu tentang penomoran hadis bisa bahaya. Apalagi Al-Bukhari beda dengan cara membaca hadis Muslim. Nomornya bisa lain. Bisa lain teman-teman sekalian, itu ada penomoran. Coba silahkan cek, tanyakan pada yang bersangkutan. Dari mana tiba-tiba muncul nomor hadis? Padahal ketika dibuat itu tidak ada nomornya. Kosong nomornya. Siapa yang pertama kali menginisiasi? Muhammad Fuad Abdul Baqi. Bagaimana sistemnya? Seperti ini. Ada Tarkim Dauli, penomoran internasional. Sistemnya begini. Kalau bacanya begini, syarahnya begini, halamannya begini. Kalau satu nomor beda dengan nomor yang kedua, apakah dianggap salah? Belum tentu. Karena hadis bisa dibaca dengan makna. Pernah dengar hadis ini? Idza matal abdu, idza mata ibnu Adam, in qata sairu amali. Pernah dengar? Idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak cucu Adam, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Pernah dengar? Silahkan cari di hadis Muslim, gak akan ditemukan lafaz ibnu Adam. Yang ada idza matal abdu atau idza matal insan. Insan, 9 lafaz di hadis Muslim. Tapi apakah salah disebutkan dengan idza matal abdu? Banyak yang menyebutkan. Ulama, pakar tafsir, pakar hadis. Salah enggak? Enggak. Hanya orang yang tidak tahu hadis ketika menyebutkan itu salah. Karena hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Logika sederhananya begini. Nabi menyampaikan di banyak orang. Apakah ketika semua orang keluar kalimatnya akan sama dengan Nabi SAW? Tidak. Ustadz Felix pada hari ini datang mengatakan bahwa beliau Ustadz dunia maya. Menyampaikan dengan penuh cinta. Dan ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Ya, ada perbedaan dengan Ustadz Adi. Perbedaannya adalah, cuman masalah makan daging babi. Misal gitu kan? Bisa saja, misal. Saya sampaikan seperti ini. Anda keluar lagi, ulang kalimat saya dengan serupa. Ustaz Felix mic-nya masih ada, ulangi. Serius nih Ustaz. Sudah, hadisnya dhaif. Baik. Teman-teman sekalian. Baik. Alhamdulillah. Baik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu lebih baik daripada menyampaikan salah. Tapi ketika menyampaikan sesuatu dengan kalimat berbeda, substansi sama, itulah bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah, lafaz dan maknanya tidak akan berubah. Makanya dari zaman old sampai zaman now, itu sama semua. Gak ada beda. Jaminannya ada, Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir peringatan bagi manusia, kami yang jaga, Allah yang jaga. Antum gak usah repot-repot jagain, Allah yang jaga. Sampai kiamat terjadi, sampai kembali pada Allah akan sama dari awal sampai akhirnya. Tapi hadis tidak ada jaminan menjaga lafadznya. Yang ada keterangan bahwa itu semua bersumber dari wahyu yang Allah sampaikan pada Nabi. Quran surah ke-68. Lihat teman-teman, ketika Allah firmankan kepada Nabi SAW, dari ayat surah 53-nya dulu. Apa surah 53? Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surah 53-nya dulu dari ayat 3 sampai 4-nya. Lihat baik-baik kalimatnya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi kata Allah Subhanahu wa taala itu substansinya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Cuman lafadznya tidak dijaga. Untuk membedakan Al-Quran dengan hadis. Bayangkan kalau Al-Quran, maaf, dan hadis pun, hadis teman-teman sekalian, itu pun lafadznya harus persis sama. Berapa banyak kitab yang harus dikumpulkan? Yang harus antum hafalkan. Yang dibawa kemana-mana. Mushaf yang sekarang saja tebalnya sudah luar biasa. Dan itu dimudahkan. Bagaimana dengan hadis yang dikumpulkan sekian jilid yang antum harus hafalkan? Karena itulah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dari kita semua, ketika kita berinteraksi dengan hadis, kita tidak harus menghafalkan lafadznya, tapi bisa diriwayatkan dengan maknanya. Karena itu hadis basmalah ada 70 hadis, hadis tentang makan ada 10 hadis, hadis tentang isbal bahkan ada yang menghitung sampai 143 hadis. Apa intinya? Kalimat yang sama dengan lafadz yang berbeda-beda, karena yang meriwayatkan belum tentu orang yang sama. Paham sampai sini? Yang paling menarik halaman 111. Di kitab saya ya, kalau kitab yang disebutkan saya kurang tahu, karena nggak pernah nunjukin kitabnya, itu masalahnya. Nah, ini kitabnya. Ya, ini saya sering katakan, makanya ketika saya menerangkan hadis, saya sering terangkan, itu kitabnya, bukan saya ingin menyampaikan saya hafal, bukan. Maksud saya, kalau orang ingin mencari, itu bisa mencari yang sama, dan dilihat kalau saya keliru, ingatkan. Kalau benar, berarti kita punya kitab yang sama. Cetakan Darul Hadis, tahun 2005, warnanya biru dongker, ya kan? Saya sebutkan, buka halaman 111, paling kiri sebelah atas, Ustadz Felix bisa dicek misalnya, yang ini jilid pertama. Ya. Halaman 111, posisi paling kiri sebelah atas, bab yang keempat, hadis nomor 6. Itu yang pernah saya sebutkan. Tafsir nomor 6 ada di nomor 7, keterangannya di bab yang selanjutnya. Gak usah capek-capek Ustaz, sudah saya tandain di sini. Bismillah. Bukan.
Memang tandanya tadi copot gitu ya. Baik, makanya beliau ulang kembali. Nah, itulah kurang lebih lah ya. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan. Babun nahyi an akhdhi riwayati. Ada Ustaz babnya sebelah kiri, Masya Allah. Bab larangan untuk mengambil informasi. Riwayat. Awas. Informasi, riwayat, apalagi ajaran-ajaran agama. Awas, hati-hati. Anid du'afa, dari orang-orang yang dianggap lemah riwayatnya. Perhatikan baik-baik, saya langsung kepada ujung hadisnya saja. Itu yang berbicara tentang dahsyat sekali. Perhatikan ya, ini yang paling penting. Sayati fi akhir zamani, riwayat lain fi akhir ummati. Yang pertama di hadis nomor 6 yang mengatakan unasun. Siapa unas di situ? Nomor 7-nya, dajjaluna kadzabun. Akan datang di masa-masa akhir umatku para dajjal pendusta. Saya sering katakan pada Anda, kalau kalimat dajjal tanpa menggunakan masih, berarti itu sifatnya. Kalau menggunakan masih, berarti makhluknya. Masih dajjal itu masuk makhluknya yang menyerupai keadaan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau dajjal saja, itu diantara sifatnya. Apa diantara sifat dajjal? Dusta. Tapi dustanya bukan urusan dunia. Awas, hati-hati. Bukan masalah dagang berdusta. Kalau cuma dagang berdusta, zaman jahiliyah sudah ada. Dan Nabi menyebutkannya bukan pada saat masa Nabi, tapi masa nanti setelah kehidupan Nabi SAW. Jadi kalau cuma dusta dalam urusan dunia, dusta, maaf ya, mengurangi timbangan, tidak jujur dalam usaha, itu orang jahiliyah sudah ada. Sudah ada. Makanya ketika ada pengusaha tidak jujur sekarang, dia telat. Dia sudah keduluan sama orang jahiliyah. Dia terlambat. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, akan kalah. Pemabuk sekarang, mabuknya telat. Kalau ketemu orang mabuk, sampaikan, mas telat. Keduluan sama orang jahiliyah. Dan jangan bersaing, gak akan menang. Gak akan menang. Kalau ada yang punya kedudukan sombong, katakan, Anda telat, sudah keduluan sama Fir'aun, sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Tuh. Abu tuh begitu selalu punya masalah. Ya, sudahlah ya, sudahlah. Baik-baik ke sini, lihat fokus. Sudah, jangan mikirkan yang tidak-tidak. Ingat ya, pelajaran kita fokus. Sudah ya. Baik. Siapa Dajjal ini? Ini hal yang paling penting. Saya langsung lihat bacakan kitabnya. Khawatirnya nanti tidak dipercaya lagi, ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Qala Abdullahi, ini syarahnya. Inna syaitana la yatamathalu fi suratir rajul. Fayatil qawma fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib fayatafarraqun. Siapa Dajjal yang disebut oleh Nabi ini? Maksud sifat-sifat pendusta seperti Dajjal itu adalah kemunculan orang-orang yang tidak jelas. Datang di tengah masyarakat, membuat isu-isu di masyarakat sehingga terpecah masyarakat pada saat itu. Perhatikan, saat orang rame-rame menyoal beberapa hal, saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatnya seperti tidak menyenangkan, tapi sebetulnya itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul orang-orang yang gak jelas ini siapa sebetulnya. Di dunia maya gak kelihatan, dilacak gak ketemu, cari-cari gak ada, tiba-tiba muncul aja. Dan paling anehnya begini, perhatikan tuh baik-baik ya. Setiap kita berusaha untuk bersatu, menghadirkan nilai Islam dalam kebaikan, terlepas dari perbedaan yang ada, yang bisa didiskusikan, diambil satu poin yang sama, nilai kebaikannya. Setiap kita ingin mewujudkan nilai kebaikan, selalu muncul tuh yang seperti itu. Dulu kita arahkan, ayo kita sama-sama tingkatkan keislaman, tampakkan nilai keislaman, tiba-tiba jreng, potongan video muncul. Terus satu tugasnya itu. Begitu sudah muncul, yang lain nyerang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul. Muncul istilah tahdzir. Tahdzir ditulis buku Manhaj Tahdzir kelas eksekutif. Itu masih agak lumayan, kelas eksekutif terhormat. Ya, punya pengetahuan, punya macam-macam. Yang sekarang agak repot, naik kelas juga enggak. Yang dulu kelas eksekutif, yang sekarang naik kelas juga enggak. Makanya saya bikin bukunya agak repot kalau seperti itu. Tapi poinnya sama. Begitu video ini dicari, hilang. Yang berbahaya adalah ketika yang menyoal itu menggunakan dalil-dalil itu yang dimasalah. Saya urutkan ini siapa sebetulnya. Tapi yang paling menarik jawabannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menerangkan tentang sesuatu, itu kan momennya tentang persatuan. Saya ajak ayo bersatu, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini, belajar ke ustadz ini. Mendekati momen persatuan, apa yang terjadi? Tiba-tiba jreng muncul video baru. Selalu begitu. Dan yang dipotong itu yang paling aneh. Motong video bisa dipotong. Orang motong kue, dia motong video. Adi Hidayat mengkafirkan orang menyebut maulid. Demi Allah saya katakan, wah itu dusta luar biasa. Berdusta atas nama agama. Antum yang lihat video seutuhnya, antum tidak akan pernah menyimpulkan seperti itu. Paling aneh begini, yang paling aneh. Orang yang hadir di majlis ilmu seluruhnya yang datang, yang menyimak dari awal, tidak ada persoalan. Mau bel bunyi, mau tidak ada persoalan.
Yang paling aneh, tidak pernah datang ke kajian, tidak melihat video secara utuh, tiba-tiba motong video disebarkan dan menyebarkan isu. Anda tahu apa yang terjadi? Hadis ini benar. Ketika itu disimpulkan, Allahu Akbar, muncullah orang begini. Sampai di Kuningan ada satu desa hampir berselisih karena potongan video yang ditampilkan itu. Bagaimana menganalisis itu semua sampai pada kesimpulan hadis Nabi apakah diakui atau tidak? Karena kata Abu yang lain itu 200 tahun setelah Nabi meninggal. Bagaimana kita menjadikan, awas enggak, kita jangan mengolok-olok orang, kita harus menjawab secara ilmiah, sehingga kalimat-kalimatnya kita jadikan abu dalam kehidupan dan kita tinggalkan dalam kehidupan. Nanti saya bawakan kitab yang lain, dan kitab ini akan membuat kita kaget teman-teman sekalian, karena ternyata itu sudah disiapkan di masa lalu. Bagaimana keadaannya kita akan sambungkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah menunaikan sholat isya berjamaah, alhamdulillah malam ini kita semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun semangat bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ta'lim kita malam ini juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diinformasikan bahwa majlis kami dan masjid kami di sini Al-Ihsan, kami coba untuk bisa menghadirkan nuansa keilmuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan warna yang tidak ada masalah. Sepanjang frame-nya ada dari Al-Qur'an, dari sunnah, kita coba tampilkan. Dari golongan-golongan manapun misalnya mau berdiskusi, kita coba sampaikan. Jadi kalau misalnya kemarin ada ustadz ini, kemarin ada dari Kanada, ada dari Maroko, ada dari yang lain, sepanjang ada frame Al-Quran dan Sunnah, kita coba ambil. Kalau dari situ ada sepakat, kita amalkan. Kalau tidak sepakat, dengar sebagai pendapat. Mendengar itu kadang lebih penting dibandingkan kita mencela orang tanpa mendengar hujahnya. Jadi biasakan kita biasa mendengar, karena Allah titipkan 2 telinga kepada kita dan 1 mulut. Supaya telinga ini bisa lebih banyak mendengar, bisa lebih mencerna dengan baik, sehingga lisan punya pertimbangan ketika akan menyampaikan apapun. Nah ini kadang-kadang adab dalam kehidupan ini sulit dicerna bagi sementara orang. Lisannya lebih duluan keluar dibandingkan dengan pencernaannya. Kita akan teruskan, masih bersama kita semua, dan dengan Ustadz Felix juga, Ustadz Dunia Mata, Ustadz Dunia Maya, ya kan? Ustadz Nyata, Ustadz Halus, ya. Baik. Kita kembalikan teman-teman sekalian pada konsep kita tadi. Ya, baik. Alhamdulillah, berarti materi ini penting. Begitu penting dari sana, ya, gitu ya. Nah, itu kode namanya. Baik, teman-teman, kita kembalikan bahwa saat kita ingin menjadi baik, terlebih menerapkan nilai Islam dalam kebaikan itu. Jadi, saya pernah sampaikan, baik itu di Quran dibagi 5 bagian. Ada Tayyib, Quran surah 2 ayat 168. Ada Khair, Quran surah ketiga ayat 110. Ada Ma'ruf, Quran surah ketiga ayat 104, ada Ihsan, misalnya diambil di Quran, misal surah ke-17 ayat 23, surah ke-46 ayat ke-15, ada juga Salih, gabungan dari keempatnya, Quran surah ke-7 ayat 189. Nah, ada kebaikan yang belum tentu diisi dengan nilai Islam. Belum tentu itu. Kita menemukan non-muslim baik, ada non-muslim berbagi, kan? Non-muslim misalnya mengajak pada hal-hal yang baik secara norma-norma kemanusiaan, ada. Tapi ketika nilai itu ingin disebut sebagai baik menurut Allah, maka berubah kalimatnya jadi ihsan namanya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Nah, itulah sifat yang dituntut dari kita. Jadi kalau ingin berbuat baik dalam kehidupan, maka jangan cuma baik, nanggung. Kalau cuma baik, non-muslim juga bisa baik. Nilai kebaikan itu mesti diisi dengan nilai ibadah, nilai-nilai keislaman kita. Jadi kalau Anda jadi pegawai muslim yang baik. Tampilkan nilai Islam dalam kepegawaian Anda. Anda boleh silakan jadi dosen yang baik. Tapi ingat, ketika Anda ingin menampilkan nilai Islam dalam kebaikan itu, maka fitrahnya Anda akan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Salah satunya adalah, di masa-masa yang akan datang kata Nabi. Nabi bicara 15 abad lalu. Menunjukkan di akhir-akhir masa umatku, kata Nabi SAW, di antara tantangannya akan muncul. Ini, tadi kita sebutkan, orang-orang pendusta yang tidak dikenal wujudnya. Sulit. Tiba-tiba muncul. Dia masuk kepada satu komunitas. Kemudian tiba-tiba komunitas itu saling berselisih. Saling terpecah belah dan sebagainya. Alhamdulillah, belakangan ini, hadis itu diingatkan kembali kepada kita semua. Dan kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhati-hati. Apa gambarannya? Saya teliti sedikit demi sedikit. Setiap kita ingin menanamkan nilai keislaman dengan baik, selalu muncul anonim-anonim di dunia maya. Nyerang habis. 1, 2, 3, 4. 2-3 hari ke belakang, saya sebetulnya tidak pernah mengomentari yang demikian. Tapi saya coba masuk ke dalamnya, hanya ingin tahu saja.
Begitu kita masuk ke dalamnya, keluarlah kemudian akun-akun itu. Alhamdulillah, saya katakan syukur padamu ya Allah. Begitu kita masuk, ternyata muncul nama-nama akunnya. Di daerah-daerah ini begini, ini begini, ini begini. Ini namanya. Ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika Anda menemukan akun-akun demikian, dan tokoh-tokoh munculnya, itulah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya muncul di tulisan tangannya, kalimatnya muncul di lisannya, dan muncul pula nama-nama yang adanya. Tapi saya tidak berkepentingan untuk menyebarkan nama-nama dimaksud, tapi hanya memberikan gambaran. Jika Anda menemukan akun di dunia maya seperti itu, tiba-tiba ketika ingin bersatu nyerang umat, nyerang begini dan sebagainya, maka itulah yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Itu bukan dimaksud golongan-golongan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, bukan. Bukan yang disebut dengan macam-macam, misal Salafi, bukan. Karena Salafi tidak seperti itu. Salafi tidak seperti itu. Mustahil Salafi ingin kemudian menghancurkan nilai keislamannya sendiri. Mustahil Salafi memecah belah umat, bukan. Sejak mulai dakwah salaf muncul, kemudian bahkan sampai di Indonesia misalnya. Salaf itu bukan kelompok, bukan golongan. Nilai-nilai keislaman yang ingin mengembalikan pada tuntunan Al-Quran, Sunnah, nilai-nilai kebaikan. Sepanjang ukurannya Al-Quran, Sunnah, pernyataan para ulama, dia salaf. Dalam golongan saleh. Tapi yang seperti ini bukan. Disebut Wahabi juga bukan. Saya tinggal di negeri Wahabi, saya tinggal di Mekah, kami tinggal di Masjid, ketemu dengan syekh-syekh yang lain, kita belajar pada syekh misalnya Afifi, yang pernah ada di Madinah, kita belajar pada Syekh Sultan, kita belajar pada Syekh Faiz, kita mengambil tafsir dari Syekh Faiz, gak ada masalah. Biasa saja. Ini sebetulnya siapa? Gak jelas ini. Wahabi bukan, Salafi bukan, dan sebagainya. Dan paling bahaya ketika itu muncul, memberikan kemudian aib pada guru-gurunya yang lain. Jadi yang tidak berkaitan dengan dia pun dibawa-bawa juga. Apa salahnya Ustadz ini sampai digunjingkan? Yang salah itu tiba-tiba yang digunjingkan yang lainnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini yang sangat berbahaya. Kalau Anda menemukan akun-akun seperti itu, jangan buang-buang energi, cukup tinggalkan saja. Kaidahnya ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Kalau Anda baca ayat ini, kalimatnya tegas dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika ayat-ayat Allah jadi mainan bagi sementara orang atau bahkan diingkari. Datang membawa ayat-ayat Allah, kayaknya seperti orang benar, ngajarnya ajak seperti pada kebenaran, tapi antum tanpa sadar sedang dipecah belah dalam keburukan di situ. Kata Quran, kalau ada yang seperti itu, main-main dengan ayat, main-main dengan dalil, maka kalimatnya adalah fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Antum jangan mencela perbuatan tercela karena sudah tercela. Mencela perbuatan tercela, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Sama seperti antum ingin menepuk abu, enggak ada. Enggak akan kena karena sudah jadi abu. Ya, abu mengambang, abu diam itu ada. Nanti abu mengambang di akhirat, ada. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik tapi tanpa iman di dunia, di akhirat kami jadikan abu-abu yang berterbangan. Ya. Di dunia abunya nggak bisa terbang, di akhirat terbang nanti. Wah, kita lihat itu. Tapi nggak ada nilainya. Tapi tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu, nasihat saya, ya jalin hubungan baik dengan siapapun. Ya tidak usah antum melihat ada kebaikannya, ukurannya Al-Quran, ukuran Sunnah, diskusikan. Sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Tapi jangan dicela. Dari manapun itu. Saya sering katakan pada antum, ambil. Kalau ada ustadz ini, ambil ilmunya. Ustadz ini, ambil ilmunya. Tidak sepakat, tinggalkan. Ada yang baik dari Ustadz Felix, ambil. Yang tidak baik, tinggalkan. Yang baik banyak. Ada cinta tadi, kan? Ada dakwah tadi, ada kebaikan. Yang tidak baik, beliau pun sudah tinggalkan. Masa antum mau ambil? Babi tadi, beliau sudah tinggalkan. Masa antum mau ambil? Ya, sudah. Yang tidak baik, tinggalkan. Selesai. Pemikiran tidak sama, tinggalkan. Tapi tidak harus menjadikan perbedaan, membuat kita tidak bisa berteman dan tidak bisa minum teh bersama. Duduk aja, minum sama-sama, sampaikan kebaikan, enak, nyaman. Dan kadang-kadang ketika ketemu sesuatu yang kurang pada kita, kita akui. Kurang pada orang lain, jangan diumbar. Tutup aibnya, cukup sampaikan kebaikan-kebaikan. Apa antum kira orang-orang datang ke sini kemudian, misalnya berdiskusi dalam kebaikan dan sebagainya, pulang dari sini punya keadaan yang tidak biasa? Tidak, kita biasa saja. Tadi saya katakan makan nasi goreng dan sebagainya. Nanti kalau antum mau berkisah, satu saat kita bisa bicara tentang perkembangan dakwah di Indonesia. Kita undang ustadz-ustadznya. Saya sering katakan begini teman-teman, kenapa sih ustadz yang ditahdir dengan yang nahdir gak duduk sama-sama? Ayo mau nggak? Kita undang Ustadz Abdul Somad, kita undang Buya Yahya, kita undang Ustadz Umar Mita, kita undang Ustadz Ahmad Farid Uqbah, kita undang Ustadz Bakhtiar Nasir, Haji Bakhtiar Nasir, kita undang yang lainnya. Berani nggak duduk bareng? Terus antum yang nahdir duduk juga. Ayo kita bicara, antum maunya apa? Ayo, kalau bisa kita ketemu, itu lebih bagus. Oh daripada ribut, yang kasihan kan umatnya. Umatnya nggak ngerti. Kok kenapa sih pada begini? Ustadz begini, Ustadz begitu. Jadi bingung. Orang mau belajar jadi bingung. Yang lebih hebat lagi ditertawakan oleh orang lain. Tuh lihat orang Islam. Siapa perannya? Yang tadi. Dajjaluna kadzabun. Orang ini yang punya peran. Paham ya? Sekarang yang kedua, kita akan bahas faktor yang kedua.
Apakah benar hadis 200 tahun setelah Nabi baru ada? Ini abu yang kedua. Kita akan lihat. Bismillah. Ustaz? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya mulai dari aspek sejarahnya dulu. Dan ini kita nggak sembarangan. Kita belajar secara ilmiah. Jadi nanti kalau di soal, kita duduk diskusi. Saya lagi diskusi ya, diskusi. Kita belajar, materinya ada, bahkan saya langsung belajar dari profesornya, kitabnya saya bawakan langsung, dan alhamdulillahnya Allah berikan kesempatan belajar di satu tempat, ini hikmahnya. Dulu saya ingin sekali ke Madinah, bahkan belajar dari guru-guru Madinah sebelum kami berangkat keluar. Kemudian diberikan rekomendasi, yang dengan rekomendasi itu kalau dilihat secara ikhtiarnya, kayaknya sulit untuk ditolak. Karena tokoh ini begitu dekat dan sebagainya. Tapi poinnya, lihat, kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan jadi. Hadir bom Bali. Ketika datang bom Bali, semua kuota ditutup. Ya, nggak ada. Harap-harap misalnya bisa ke Timur Tengah, wah Masya Allah, pengennya LC, jadinya ke Ciputat. Ciputat. Pergi ke UIN, kemudian belajar di kelas khusus yang cabang Kairo, Al-Azhar, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Kurikulumnya kerjasama. Ternyata Masya Allah, diantarkan ke Libya. Dari Libya kita ngambil tafsir di Mesir, Syekh Al-Azhar. Dari situ kita kemudian ke Mekah, kita belajar ke Madinah, kita ambil di Tunis. Yang paling hebat, di Libya ada satu pelajaran namanya Al-Istishraq. Al-Istishraq. Istishraq itu pelajaran orientalism. Orientalis itu adalah orang-orang yang memang disiapkan teman-teman sekalian untuk mempelajari Islam dan ketimuran, yang dengan mempelajari itu mereka berusaha menanamkan racun di dalamnya. Baik, nanti kita lihat dari mana rumusannya. Jadi saya tunjukkan beberapa tokohnya yang hebatnya pelajaran ini kami belajar setahun, itu setiap disebutkan tokoh kalau masih hidup akan diundang tokohnya. Dibelajar sekarang, itu pada masa itu, belajar sekarang disebutkan tokoh. Kalau tokohnya masih hidup, berapa pekan diundang. Supaya kita bisa ngelihat siapa orangnya. Nih, makhluknya seperti ini. Ini yang dia sampaikan. Dan nanti saya akan sampaikan pada Anda informasi yang sangat dahsyat. Kadang-kadang apa yang dituliskan tidak sama dengan apa yang diucapkan. Bisa kelihatan. 1492. Setelah kemudian umat Islam, terpecah belah. Karena urusan dunia. Kursi, kedudukan, materi dan sebagainya. Termasuk ini pun nanti hadir di masalah kita sekarang. Termasuk kalangan para ustadz. Awas, materi itu juga bahaya. Ya, kedudukan itu bahaya. Sanjungan itu bahaya. Saya baru pulang dari Lampung, ini bahaya nih. Ya, nyampaikan sesuatu yang membuat saya sangat geram. Ustadz, kami kemarin kedatangan. Ustadz kesini, bawa jamaah, bawa macam-macam. Begitu pulang, bukan cuma jamaahnya pulang, kotak infaknya dibawa juga. Antum ngapain sih? Datang ke situ, Ustadz dibawa sendiri, bawa sendiri, kotak infak dibawa dan sebagainya. Sampai muncul isyarat yang tidak menyenangkan. Ada ibarat yang tidak lucu. Ini kalau ini masuk ke situ, beduknya hilang. Kalau ini masuk ke situ, sendalnya hilang. Masuk ke situ, masjidnya hilang. Sekarang kalau masjid ke situ, bukan cuma masjidnya, kotaknya ikut hilang. Ini kan tidak lucu teman-teman sekalian. Apa yang mau dicari? Nah, 1492 setelah keemasan Islam di Spanyol itu ada persoalan dengan materi-materi tadi, jadi melemah kemudian, maka bersatulah Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, keduanya kemudian melakukan kongsi bersama-sama bagaimana menghancurkan nilai-nilai kekuasaan Islam pada saat itu. Maka singkatnya dikalahkan orang-orang Islam, bukan Islamnya. Maka saat itu terjadilah banyak peristiwa, ada inkuisisi. Ya, ada pilihan, pindah konservasi kepada kepercayaan mereka atau eksekusi. Guru saya yang di Tripoli pernah menyampaikan, dan beliau ahli sejarah juga, dan pernah mengunjungi beberapa tempat di Spanyol, sampai mengatakan menemukan orang Islam itu gampang. Salah satunya, lihat telinganya yang paling bersih. Kalau telinganya bersih, berarti orang Islam, gak bisa mengelak. Karena cuma orang Islam yang wudhu. Maka cara mengeksekusinya dipotong dulu telinganya. Ada yang dipotong telinganya, ada yang dipotong kakinya, ada yang disalib, ada yang dimasukkan ke gelindingan, ada yang digiling, ada yang dipotong, ditombak, ada yang dikataskan, ada yang kemudian disuruh berenang ke laut dan sebagainya. Macam-macam. Singkatnya, pada tahun 1492 kemudian terjadi perjanjian Tordesillas, Paus Alexander yang ke-6 kemudian membagi dunia pada dua bagian. Dua bagian, dunia dibagi, Anda bayangkan. Kita bagi kue, dia bagi dunia. Bagi dua bagian. Ada yang barat, ada yang timur. Barat diberikan pada Spanyol, timur diberikan pada Portugis. Maka diberikanlah misi dikenal dengan 3G namanya. Gold, Glory, and Gospel. 3G. Sekarang sudah 4G, pakai LT lagi. Ya. Nah, teman-teman sekalian secara singkat begini. Secara singkat, misi ini berkembang, tapi mereka menyadari. Ini singkat saja, materi kuliah singkat. Disadari oleh mereka bahwa tidak ada yang bisa memberikan pencerahan pada dunia. Dan memberikan kedamaian. Dan mengatur dunia dengan baik, sehingga menjadi saingan dari paham mereka, kecuali nilai keislaman. Islam.
Kalau Islam bisa maju, umat Islam bisa maju, maka Masya Allah mereka merasa kekuasaan mereka tidak akan muncul. Karena itulah kemudian apa yang terjadi? Tidak boleh umat Islam maju lagi. Karena cuma Islam yang bisa memberikan harapan, kedamaian dan akan bertahan. Karena itulah kemudian dibuatlah oleh mereka suatu sistem. Sistem pendidikan, yang dengan pendidikan itu mereka akan mengumpulkan research, kerjasama. Maka dimulai di Perancis ada, saya tidak perlu sebutkan kampusnya dulu, ya. Kemudian di Portugal ada, di Italia ada, sampai sekarang Amerika pun ikut bikin, Inggris ikut bikin, sampai kemudian ke sebelah sananya juga Rusia ikut bikin, kemudian Belanda ikut bikin dengan Leidennya, dan di Belanda itulah dirumuskan sampai yang datang menghancurkan Indonesia pun itu dari research, ya nanti kita sebutkan namanya. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Mereka sudah belajar tentang keislaman, nah khazanah pemikiran Islam diambil oleh mereka. Jadi manuskrip diambil, dirampas semuanya. Kemudian setelah itu dikembangkan oleh mereka, yang bernuansa keilmuan dibawa, tapi namanya disamarkan. Disamarkan, bahkan dihilangkan. Di karya sipulan dihilangkan sipulannya, diadopsi, diplagiasi, diwujudkan dalam bentuk yang ada. Walaupun tidak setiap penemuan yang ada sekarang jadi plagiasi, bukan. Dulu diambil manuskripnya, dikembangkan oleh mereka. Nah, yang paling menarik adalah, setelah itu diambil, mereka menganalisis. Oh, majunya orang Islam menemukan pengetahuan. Ada yang menemukan pesawat terbang, seperti Ibnu Firnas. Ada yang Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Ada yang menemukan kimia, seperti misalnya Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Ada yang menemukan teori relativitas setelahnya, seperti Ibnu Sina, ketika mengkaji misalnya surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah, ayat yang kelima. Mereka amati itu semua. Ketika diamati, mereka berkesimpulan bahwa mustahil, kalau ini bisa berkembang lagi, kecuali kita bisa analisis sumber-sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran, Sunnah. Karena ketika menemukan itu, berasal dari Quran. Ketika menemukan itu, berasal dari motivasi Sunnah. Akhirnya apa yang mereka rumuskan? Mesti ada satu perhimpunan yang anggotanya fokus mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Pahami itu semua. Kalau bisa kemudian cari kelemahannya, cari celah-celahnya, cari ayat-ayat yang bisa dipersoalkan. Begitu kemudian Anda temukan, rumuskan semuanya itu. Jadi ada yang fokus di bidang Quran, ada yang fokus di bidang hadis. Ketika mereka menemukan itu, cari kesalahan dari gramatikalnya, dari sisi sejarahnya, dari macam-macamnya. Kemudian cari lagi di hadis, cari kesalahannya, cari urutannya sampai ditemukan dan jadi pegangan bagi generasi setelahnya. Perhimpunan inilah kemudian yang disebut dengan orientalis istishraq. Kajiannya disebut dengan orientalism. Tokohnya banyak. Dan itu teman-teman sekalian, kalau belajar mereka serius. Dananya kuat. Disupport habis. Dan belajarnya nggak nanggung. Kalau Quran, mesti hafal Quran, Pak. Hafal Quran, Anda bayangkan. Saya pernah menghadapi di Tripoli, ketika dialog gitu, ya, antar kepercayaan. Saya sebut agama itu, saya yakin cuma Islam. Kalau yang lain, bukan agama. Ya, cuman ini keyakinan saya ya. Yang lain boleh beda, silahkan. Kita menghormati perbedaan orang lain. Jadi ketika berdialog dengan tokoh di kepercayaan lain, tiba-tiba kita dialog dengan isi kitab, dalil nas, hafal Quran dia. Hafal Quran. Tapi hafalannya tidak ditujukan untuk mendatangkan imannya, hanya untuk mencari kesalahan. Makanya dibalas oleh bahasa Quran, Quran surah ke-17 ayat 82. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Penghafal Quran yang zalim enggak akan dapat apa-apa kecuali kerugian. Cuman capek menghafal, petunjuk enggak dapat di situ. Tapi poinnya, ketika mereka ingin menganalisis Al-Quran sampai menghafalkan Qurannya. Bahkan ada yang membuat indeks Al-Quran. Bahkan ada yang membuat urutan-urutan kesalahan Al-Quran. Yang sekarang, di antara karya-karya mereka, dipakailah kemudian bekerja sama dengan sebagiannya dari misionaris. Antum pernah lihat sekarang kisah pendeta yang viral itu? Yang katanya murtad, terus dia menyoal begini-begini. Itu bahannya udah lama dari orientalis dulu. Kami sudah punya bahannya dari sejak dulu itu. Sudah ada. Dan nggak akan beda. Yang disoal pasti itu aja. Tentang poligami, tentang sholat, tentang ayat, tentang itu sama bahannya. Padahal kalau saya jadi supirnya, saya katakan, maaf Pak, Bapak telat. Ini sudah disampaikan sebelum Bapak. Kalau Bapak mau tahu, ayo kita duduk sama-sama. Kasih tahu tuh, telat Pak. Sudah dari dulu itu ada. Bahkan yang ngacak-ngacak daerah kita, sampai memecah Aceh, stok hogronya. Siapa stok hogronya itu? Orientalis. Dia nggak bawa senjata. Dia bawa kitab Pak. Bawa kitab, bahkan aku muslim, ke Mekah. Haji, ikut haji Pak, ikut haji Bu. Stok hogronya, ikut haji. Datang ikut haji, belajar fikih macam-macam, sampai datang disebut syekh ke Aceh. Begitu melihat dipetakan, orang Aceh itu kelemahannya begini. Dipecah belah, divide et impera. Politik adu domba. Masya Allah, kita manusia disebut domba, diadu. Itu bayangkan. Masuk ke situ. Itu yang paling bahaya.
Nah, di antara tokoh mereka langsung fokus ke bahasan sehingga kita menemukan abunya. Nah, balik ke sini. Yang fokus kepada bahasan hadis. Di antara mereka bernama Ilnaz Goldziher. Lahir di Hongaria. Lahirnya 24 menit sebelum Isya. Isya 19.14, dia lahir 18.50. 18.50. Isya kan 19.14, ya? Itu cara ngapalin paling gampang. Ya, kapan itu terjadi? 24 menit sebelum Isya. Isya 19.14. Dia lahir 22 Juni 18.50 di Hongaria. Ya. Kapan perang di Ponorogo terjadi? 25 menit setelah maghrib. 18.25, gitu kan? Sampai 18.30. Misal, gitu kan? Kapan antum lahir? Maghrib aja belum, Ustaz. Masya Allah, misalnya. Tayyib. Ini pokoknya Ilnaz Goldziher. Orang ini, teman-teman sekalian, orang yang meletakkan pertama kali kaidah-kaidah racun dalam hadis. Dia kumpulkan hadis. Terus dia beri kesimpulan. Kesimpulan pertama, bagaimana mengacaukan pemahaman orang Islam terhadap hadis, sampaikan pada mereka dengan satu persoalan logika. Logika pertamanya, hadis itu baru disusun dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Silakan baca tulisannya Dr. Ugi Sugiharto. Beliau bahas juga salah satunya di situ. Kiai Haji Allahyarham Ali Mustafa Yaakob dengan kitabnya. Ya, kemudian beliau menulis buku dalam ilmu hadis dan seorang ulama hadis Indonesia insyaallah. Taib, itu pernyataan pertama yang muncul, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah Nabi wafat, sehingga logikanya secara logika bagaimana bisa menyampaikan yang 200 tahun sudah nggak ada. Jadi bagi orang-orang yang mengandalkan logika itu logis. 200 tahun toh itu dikarang-karang aja. Bagaimana bisa menghafal yang 200 tahun? Itu cuma karangan. Itu disampaikan oleh Ilnaz Goldziher. Saking pentingnya ini, saking kagetnya, anak ikut nangis tuh. Tuh, saking sedihnya, itu luar biasa. Memang orang ini luar biasa. Kacau orang ini. Ya. Untung mic-nya hidup gitu kan. Gak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, fokus yang paling penting adalah, sebetulnya ketika kalimat-kalimat ini muncul, nanti ada banyak kalimat-kalimat. Kalau Anda temukan, itu telat. Orang sekarang tuh orang pada telat. Ya, tapi Ilnaz ini, dia kuat. Dia hafalan hadisnya banyak. Kemudian dia kajiannya banyak, sampai dia merumuskan racun yang pertama seperti tadi. Jadi kalau orang itu terbagi 4 bagian orang dulu. Sekarang ada yang kelima. Orang dulu itu ada yang orang tahu bahwa dia tahu. Rajulun yadri annahu yadri. Yang kedua, orang tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, rajulun yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang tidak tahu bahwa dia tahu. Rajulun la yadri annahu yadri. Itu mesti bangun. Yang keempat, ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang keempat ini orang bodoh tidak tahu bahwa dia bodoh. Bukan, itu orang dulu. Yang sekarang, orang sekarang ada yang kelima. Orang bodoh tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu yang bahaya. Jadi kalau yang dulu menyoal hadis, dia hafal hadis. Orang sekarang nyoal hadis, baca hadis saja nggak bisa. Itu masalahnya. Nah, bagaimana persoalan kita bisa menjawabnya? Pernyataan pertama, hadis itu baru dikumpulkan, dikodifikasikan, dihimpun 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Maka dia sampaikan tuduhan, ini baru dibuat-buat belakangan. Belum tentu Nabi menyampaikannya. Baik. Apakah setiap masa yang telah berlalu menunjukkan eksistensinya tidak ada? Ini sedikit agak berat ya. Apakah setiap masa yang sudah berlalu kemudian muncul sesuatu menunjukkan eksistensi ini tidak diakui? Nabi wafat 200 tahun setelahnya, tiba-tiba ada hadis. Apakah langsung kita tolak hadisnya? Dengan alasan karena bedanya 200 tahun. Kalau logika ini dipakai, maka kita katakan, Mas Abu, Anda pun tidak kami akui sebagai manusia. Karena Anda lahir setelah Nabi Adam wafat ribuan tahun yang lalu. Logika yang sama. Logika yang sama. Sama. Oh tidak. Saya ada kok nasabnya. Ada nasabnya. Nasabnya siapa? Ke zaman Nabi Muhammad saja. Ana bin misalnya umat Muhammad SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Rahim. Dan seterusnya sampai Nabi Adam AS. Ketemu. Begitu sampai ketemu, maka kita jawab, hadis pun seperti itu. Dia punya nasabnya. Dia punya urutannya. Dia punya jalurnya. Dia punya transmisinya. Ke orang disebut nasab, ke hadis disebut dengan sanad. Sanad. Hebatnya ulama kita, dari sejak zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, sudah diduga. Makanya, mohon maaf, akan ada persoalan-persoalan menyangkut itu. Karena itulah para ulama membuat kitab-kitab yang ketat untuk merumuskan tentang jalur sanad. Sampai Imam Muslim membuat satu kitab khusus, bab khusus tentang persoalan sanad. Halaman 119, jilid pertama, paling kiri sebelah atas. Babul isnadi minaddin. Bab belajar agama sesuai urutan sanad, itu yang menentukan benar tidaknya dalam agama.
Jadi ulama kita sudah melacak. Bagaimana kalau di soal nanti, maka sanad dia perjelas dulu. Makanya dalam hadis ada sanad, transmisi riwayat. Di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis padahal tidak pernah ketemu Nabi. Maka an kadza, an kadza, an kadza, an kadza, an kadza sampai ke Nabi. Kalau dipersoalkan, kamu bagaimana bisa mengimpun hadis? Kan baru lahir sekarang. Saya menemukan dari si fulan. Si fulan mengambil dari si fulan. Si fulan mengambil dari si fulan. Si fulan yang mengambil dari si fulan sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya dia hidup? Kitabnya ada. Kitab wafatnya Wafayatul A'yan. Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitabnya ini Jarh wa Ta'dil. Ini sifat baiknya, ini sifat buruknya. Sampai ketahuan sifat buruknya pun ditemukan. Ditemukan. Sampai kualifikasi hadisnya. Yang sahih ini syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binafil ad-dhabiti alil ad-dhabiti min ghairi syudzin wala illatin qadihatin. Kalau di luar yang 5 ini turun dhabitnya 1 jadi hadis hasan. Hasan ketemu hasan sahih li ghairihi. Sampai turun semuanya. Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis matruk dan seterusnya. Ada turunannya teman-teman sekalian. Semua itu dibuat ketat dan cuma dalam disiplin ilmu hadis yang bisa mengatakan riwayat sampai jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hitam dan putih. Ketika diterangkan kursi pun berubah. Tadinya merah jadi hitam tuh di belakang. Jelas. Hitam, yang abu-abu nggak ada. Balik ke sini. Jadi ketika ada orang mengatakan misalnya hadis tidak bisa diterima karena 200 tahun dia baru muncul, maka kita jawab dengan logika dulu. Anda pun saya tidak bisa terima sebagai manusia karena Anda terlahir setelah ribuan tahun Nabi Adam wafat. Saya nggak terima Anda. Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda bid'ah. Anda nggak ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Anda menolak hadis baru 200 tahun, Anda sudah ratusan ribu tahun, tiba-tiba ada di sini, Anda siapa? Jelas ya? Jadi kalau melawan orang seperti itu, nggak usah pakai dalil. Kecapean. Capek tuh, habis berapa jam kita membahas seperti itu. Cuman kita penting butuh riwayat supaya paham bahwa kalimat yang disampaikan oleh lisan orang ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda kepada kita. Ada sesuatu di lisan orang itu. Siapa dia? Siapa Anda sebetulnya? Kemarin pakai topi Santa, sekarang pakai kaos Santi, ya. Besok pakai begini, pakai kaosnya Sinta, besok bicara begini lagi. Anda siapa sebetulnya? Halo? Awas hati-hati. Saya nggak mau sebut nama dan sebagainya, tidak. Karena nama itu kadang-kadang ada yang sama, tapi tidak seperti itu perilakunya. Ada. Teman-teman sekalian, memperhatikan para janda-janda dan sebagainya. Ada daerah sampai disebut bikin kaos. Bukan, ada betul. Dia menyampaikan wasiat dari ayahnya. Perhatikan, orang ditinggalkan suami sekitaran, bawa beras, dia sampaikan, bawa beras, dia sampaikan. Sampai disebut ayah para janda, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Abu Janda. Tapi itu betul, bukan menyebarkan hadis. Hadis ini, bendera begini, aliwa begini, aroya begini. Gak sama. Balik sini, ya coret. Kita tidak menyebut nama, kita menafsirkan nama. Jelas ya? Jadi teman-teman sekalian, turunannya, saudara-saudaranya itu kayak liberal, sekuler, plural, itu saudaranya semua. Saudara semua nyambung. Runtutan akhirnya itu ke sini. Ke sini runtutan akhirnya. Saya sudah lumayan agak sedikit kenyang bertemu dengan orang-orang demikian, tapi tokoh-tokohnya langsung. Ya, ini kami menemukan dengan Jamal Al-Banna, bicara begini, saya ketemu orangnya langsung. Wah, pendapat Jamal Al-Banna, tokoh begini, hafal hadis. Demi Allah saya ketemu langsung dalam satu seminar, kita ngobrol. Ya, ini dahsyat ya. Begitu berpaling dari Al-Quran, maka Quran pun tidak ridho diucapkan dalam lidahnya. Tadinya hafal Quran. Paham banyak hadis. Orang tuanya ahli hadis. Tapi tiba-tiba hilang. Muncul di barat. Pulang dari barat, tiba-tiba berubah. Pemikirannya berubah. Bicara begini diundang ke Libya. Begitu diundang, mengucapkan Qul huwallahu ahad, terbolak-balik ayatnya. Ketika bertemu kemudian, terpisah dari rombongan baru berkata, kalau masih bisa konsisten dalam kebaikan, jangan coba-coba masuk ke ranah ini. Karena kalau sudah masuk, sulit keluarnya. Kalimat yang kami dengar sendiri. Langsung ada keterangan dan sebagainya. Maksudnya langsung sampai dengan keterangannya. Ini teman-teman sekalian, sama. Jalurnya ke sini ujung-ujungnya. Korelasinya sama. Itu tantangan kita. Antum nggak usah marah, karena itu tantangan dunia. Jangan marah. Kita tertantang dengan itu semua. Artinya antum mesti pintar, mesti belajar. Jangan mencela. Kalau mencela antum kalah. Dia belajar bahasa kita, kita saja belajar bahasa dia. Dia belajar pemikiran kita belajar pemikiran dia. Bikin antum kelas pemikiran. Bikin kelas orientalis, pelajari mereka siapa. Sehingga dengan itu antum melawan dengan ilmiah. Dia ilmiah, antum ilmiah. Masa dia pakai ilmiah, antum pakai otak? Maksudnya marah-marah dan sebagainya, antum pakai emosi? Kan gak nyambung. Dia pakai ilmiah, antum pakai lisan, antum pakai celaan, antum yang kalah. Tidak, lawan dengan kebaikan lagi. Dan jangan cari pertentangan yang kontraproduktif, tidak. Tulisan, balas dengan tulisan. Ilmiah dengan ilmiah lagi. Data dengan data lagi. Data dengan data lagi.
Data kurang, sampaikan. Wah, saya masih ingat itu, masuk Topkapi dari awal, ya, tiketnya 30 lira, kemudian masuk, ya, baru bukanya seperti ini, paling kiri itu yang perempuan, paling kiri perempuan, paling kanannya dia pakai rompi sebelah sini, masuk belok kanan, di situ ada tentara, pegang seperti ini. Tentaranya masih muda, kalau yang paling kanan itu usia 40-an, seperti Ustaz Pelik lah, ya, seperti itu, pegangannya seperti ini, tapi bisa dipoto dia, bisa dipoto, samping kanan kiri. Itu melurus lagi, jalan kisaran 300 meter ke depan, baru ketemu bab, ya, warnanya hijau di situ. Dan tarik garis lurus, kemudian antum belok kiri. Begitu belok kiri, antum akan menemukan salah satu tempat museum itu untuk semacam miniatur Ka'bah tempo dulu. Tapi bukan miniatur Ka'bahnya, di situ ada mizabnya, ada bagian kunci Ka'bahnya, sebelah kiri kan kunci Ka'bah dengan pintunya dipajang begini. Dan antum belok kiri dengan antrian, kalau ingin ke kanan itu wilayah pedang, ke kiri wilayah peninggalan Nabi, ada janggut Nabi dan sebagainya. Itu kirinya. Belok kanannya lurus ketemu dengan pedang. Di antaranya pedang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul saja. Ya, lurus sedikit pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depannya langsung itu bajunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha yang warnanya krem pada saat itu abu-abu. Terlihat seperti baju yang luar biasa. Masih ada sampai saat ini. Saya katakan pada situ teman-teman sekalian, perhatikanlah kesederhanaan menghadirkan cinta yang sangat abadi. Tidak ada yang paling fakir pada saat itu di antara keluarga Nabi kecuali keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhuma. Saya sangat mencintainya, mencintai ahli bait dan sebagainya. Itu masya Allah teman-teman sekalian. Satu kali pernah Hasan itu pingsan karena nggak ada makanan. Dan Fatimah radhiyallahu taala anha sampai minta tolong, gak ada makanan gitu. Anak saya. Saat itulah mendengar kemudian Nabi mendapatkan hadiah 5 ekor kambing. Saat mendengar itulah Fatimah datang kepada Nabi SAW dengan niat meminta bagian itu, dan Nabi tahu keadaan itu. Sebelum bicara Nabi mengatakan begini, pilih mana? Apakah engkau ingin mendapatkan 5 kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadamu sekarang, atau ingin memilih makanan yang aku akan berikan pada sini kepadamu? Perhatikan jawaban Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau bukan tarbiyah Nabi yang sangat indah, mustahil keluar jawaban seperti ini. Saya memilih kalimat dari Jibril alaihissalam. Butuh makanan, yang dipilih kalimat Jibril. Ketika diajarkan kalimat itu, masya Allah, kenyang al-hasan, nyaman kehidupan. Perhatikan, yang sangat terbatas, yang sangat sederhana, yang luar biasa tabah dalam kehidupan, tiba-tiba pakaiannya sampai sekarang masih ada, utuh. Hei antum yang mencari kehidupan dunia. Hei yang pakainya selalu gonta-ganti. Hei yang lemarinya bahkan penuh dengan pakaian yang tidak terpakai. Saya katakan pada anda, berapa abad pakaian anda bisa abadi sampai generasi yang akan datang? Silahkan cek. 10 tahun aja nggak bisa dipakai. Pakaian anda yang dulu, hei anda yang usia 20 tahun, coba lihat pakaian anda yang saat 1 tahun. Pakai lagi sekarang. Ayo, kalau masih muat. Ya, belum tentu ada juga. Silahkan cek pakaian bayi anda, ada nggak? Sayyidah Fatimah, lewat 15 abad, sampai sekarang masih ada pakaiannya. Jadi cinta yang dilandasi dengan iman dan penuh dengan kesetiaan, itu yang menghadirkan kisah abadi di masa depan untuk inspirasi generasi setelahnya. Bikin status. Lurus, turun tangga, tangganya jumlahnya ada 7, belok kiri, kemudian belok kiri antum menemukan tangga lagi, kanan dengan kiri. Kalau kiri antum keluar, langsung melewati bagian, tapi antum bisa foto-foto, ada bendera Turki di depannya. Belok kanan lurus, ke situ antum menghadapkan Selat Bosporus, kemudian antum bisa turun tangga, tangganya jumlahnya 19, turun ke bawah, ada hotel sebelah kiri, ada toiletnya masuk sebelah ujung, paling ujung. Pelayannya agak gemuk sedikit, ya, nah di situ. Kurang lebih demikian. Tapi tidak, saya sepakat dengan Ustaz Pelik, saya tidak menemukan bendera yang dimaksudkan oleh Pak Abu. Saya masih detil. Sudah. Kita kembali ke sini. Jadi ini persoalan dia. Jadi kita berhadapan dengan agen-agen orientalis kontemporer. Kontemporer sekarang ini. Ya kalau istilah tadi zaman now gitu kan. Jadi ini persoalan kita. Tapi kita nggak boleh menyalahkan. Salah kamu begini kan. Hujat habis-habisan. Bukan. Masa antum kerjaan cuma menghujat aja. Kita tuh umat terbaik, kuntum khairu ummah. Datang orang bawa ilmu, antum belajar pakai ilmu. Saya bersyukur ada Miumi, ada kelas Insis, ada pemikiran di situ, ada Gus Fahmi, ya Zarkashi, ada di situ Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Adian Husaini konsentrasi di bidang itu. Antum belajar ke situ. Ambil ke Kalibata, ambil kelasnya. Temukan, belajar ke sana, ke Insis, masuk, ikuti pelajarannya. Dan mereka menganalisis semua poin yang pernah disoal oleh para orientalis. Kalau antum ingin tahu, poinnya ada semua. Ini nih, biasanya munculnya nyerangnya lewat ini. Dan mereka nggak kreatif, teman-teman. Tidak kreatif, karena setiap masa persoalannya itu-itu aja. Kalau antum pelajari, mudah menjawabnya. Kadang-kadang nggak usah pakai ayat. Ya, pakai jawaban gampang. Antum telat. Antum keduluan sama si fulan ini, saya sebutkan gurunya begini. Bukunya ini, halaman sekian, begini. Jawabannya, temukan di buku ini, baca dulu. Sudah baca belum? Belum, baca dulu. Besok kita ketemu lagi. Selesai. Jelas sampai sini? Tapi biasanya kalau uangnya habis, orang hilang. Ya. Itu mereka musiman. Musim itu kan musim rambutan ada, jeruk nggak ada. Musim jeruk ada, rambutan nggak ada. Ini juga musiman. Kalau musimnya ada, datang. Musim nggak ada, nggak ada. Ya.
Persis kayak relawan. Nikah ada semua, banjir nggak ada. Teman-teman sekalian, nah itu gambaran kita pada saat ini, apa yang kita sampaikan. Jadi, biasa saja menyikapi dinamika dalam kehidupan. Itu biasa. Gak usah berlebihan. Ya, saya juga begitu. Saya sarankan pada Anda yang belajar dengan kami, gak usah marah-marah. Kalau gurunya disoal, wajar ada rasa sayang, rasa cinta. Tapi jangan ditumpahkan dengan kalimat celaan. Kita tunjukkan bahwa kita itu beda. Tunjukkan dengan adab yang baik. Disoal oleh misalnya golongan tertentu, kita tunjukkan dengan kebaikan. Dilihat kita di sifat ini, tunjukkan yang baiknya lagi. Dibilang kita intoleran, tunjukkan toleransi yang baiknya. Dibilang begini, sampaikan kebaikannya. Sepanjang hubungan berbangsa dan bernegara, saya katakan hari ini, termasuk kami sampaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air, yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani, yang barangkali akan merayakan Natalnya. Saya memohon maaf, Adi Hidayat sebesar-besarnya, kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember. Karena ini kaitan dengan perayaan ibadah. Kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Nah, dengan demikian, insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Jadi kalau nanti ada urusan apa-apa, ada teman-teman, seperti saya sampaikan di Jakarta tadi, antum punya tetangga non-muslim, maaf, Kristen, Hindu, Buddha, macam-macam sekitaran kita, urusan dunia, bagi. Di kantor ketemu, bagi. Punya kelebihan, traktir. Ya, dan ucapkan kalimat tauhid. Tumben traktirnya hari ini. Alhamdulillah, bukan karena tumben, Allah perintahkan saya untuk berbagi. Sebutkan kalimat Allahnya. Besoknya, begitu belum berbagi, dia muncul lagi. Allah nggak perintahkan hari ini? Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita butuh kalimat-kalimat lebih. Nah, itu barangkali pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum bisa dibahas, itu barangkali hal yang berbeda. Tapi intinya, saya ingin mengajak kita bersikap dewasa. Itu kan? Biasa. Itulah kehidupan. Sebentar. Sanaha kita takbir. Takbir. Itu lebih enak daripada sanaha sidihi. Sanahu, nggak enak kehidupan. Sudah, teman-teman, sederhana saja. Ajakan saya yang pertama, mari kita tampilkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Berislam itu menampilkan seutuhnya. Lisannya Islami, pandangannya Islami, tangannya Islami, kakinya Islami. Apapun profesi Anda, saya Adi Hidayat menyarankan, mari kita bantu kehidupan berbangsa ini. Bangsa kita mesti maju. Bangsa kita mesti punya peran di dunia. Jangan diatur oleh peran bangsa lain, negara lain dan sebagainya. Kita mesti mandiri. Kita mesti berdikari. Kita mesti tampilkan nilai kekuatan kita. Dan di bangsa kita ini, saham terbesarnya itu umat Islam. Saham dari populasinya, umat Islam paling banyak. Saham dalam kemerdekaannya, umat Islam paling berdarah-darah. Semuanya kita akui, yang lain punya peran. Tapi kita juga harus punya peran lebih untuk membangun bangsa ini. Karena itu, mohon maaf, kalau kehidupan berbangsa diisi oleh orang-orang yang tidak berakhlak, tidak beradab, dan orang-orang tidak punya pengetahuan, maka bangsa ini tidak akan berkembang. Maka saya ajak antum semua, ayo belajar setinggi-tingginya. Cari profesi yang terbaik, tunjukkan nilai keislaman, dan isi setiap lini kehidupan. Cuman ingat betul, setiap Anda akan menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan, disitulah makhluk-makhluk ini akan muncul. Karena memang diciptakan untuk menguji kesungguhan kita, bukan kita untuk mencelaknya. Untuk menguji kesungguhan kita dalam mewujudkan itu. Maka siaplah, kalau cuma di masjid nggak akan disoal. Nanti Islam dibawa ke dunia perekonomian, bikin, baru antum akan disoal. Islam di masjid nggak akan disoal. Begitu dibawa ke ranah politik, antum akan dihujat habis-habisan. Islam di sini nggak akan disoal. Begitu dibawa ke dunia misalnya akademik, itu akan disoal. Karena mereka paham kalau nilai Islam hadir dalam kehidupan, maka disitulah kemudian nilai kedamaian dan ketentraman akan tiba, dan mereka tidak ingin kehilangan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan dunianya. Kita nggak ada masalah. Yang kita pikirkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir, teman-teman duat dimanapun Anda berada, teman-teman dai, para ustaz, mari kita bersatu dalam kebaikan-kebaikan. Boleh kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan perselisihan-perselisihan sehingga menghadirkan ketegangan di antara umat, di antara jemaah-jemaah kita yang seharusnya kita jaga ketentramannya.